salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nigusti Ayu Putu Sakina, saya dari Direktorat SMA Kemendikbudristek Jakarta. Bersama saya kali ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan MM, beliau adalah Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat. Kita kali ini akan membicarakan tentang program prioritas Kemendikbudristek, kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah advokasi program prioritas ke UPT dan bagaimana UPT dalam hal ini BPMP mengadvokasi ke pemerintah daerah. Dalam hal ini kita akan melakukan pendampingan untuk stratifikasi kebijakan Merdeka Belajar di UPT. Ada yang akan kami tanyakan kepada Bapak, bagaimana perubahan dari LPMP menjadi BPMP? Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ririn dari Direktorat SMA. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu lahir dari Balai Penataran Guru itu tahun 91. Nah, kemudian di tahun 2013 berubah menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan pada saat TUSI BPG dan BPMP tentu memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan penjaminan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah pada saat mereka ingin melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Nah, saat sekarang ini dengan hadirnya Mas Menteri Nadiem Makarim, kemudian perubahan LPMP menjadi BPMP dengan tupoksinya yang sekarang adalah melakukan advokasi kepada pemerintah daerah yang berkenaan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, tentu ini perubahan dari memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi, kemudian sekarang ini adalah melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah yang berkenaan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, tentu ini adalah perubahan TUSI yang begitu signifikan ya, dalam artian bahwa berubah sama sekali. TUSI yang sekarang ini adalah melakukan advokasi pendampingan kepada pemerintah daerahnya, dan tentunya nanti mengarah kepada satuan pendidikan, yaitu sudah pasti. Nah, untuk memastikan pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, tentunya pada saat sekarang ini berkenaan dengan Merdeka Belajar, tentu ini perlu kerja keras ya bagi BPMP, apalagi dengan perubahan tupoksi. Meyakinkan pemerintah daerah itu bukan hal yang sederhana. Ya, kemudian bukan hal yang bisa kita lakukan cepat-cepatnya. Dalam artian tentu ada proses-proses yang kita lalui. Yang pertama adalah memastikan dulu BPMP-nya itu dengan internalnya, penguatan SDM-nya, kemudian pemahaman terhadap TUSI yang baru, kemudian yang kedua memahami kebijakan yang sedang dilakukan, dan ini yang kita lakukan sekarang ini. Nah, tentu ada beberapa program prioritas yang kita kawal. Yang pertama adalah bagaimana sekolah penggerak, bagaimana implementasi kurikulum merdeka, bagaimana perencanaan berbasis data, yang kemudian bagaimana tata kelola satuan pendidikan, dan ini adalah program prioritas yang dikawal oleh BPMP kepada pemerintah daerah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Nah, yang kita lakukan pertama, Bu Ririn, adalah mempersiapkan SDM-nya, karena ini menyangkut transformasi UPT, kan? Menyiapkan SDM-nya, dan tentu kita sudah melakukan bagaimana semua karyawan, semua staf BPMP memahami dan harus menguasai 4 kebijakan itu. Tetapi tidak semuanya, kita bikin satu, misalnya untuk kurikulum merdeka kita buatkan timnya. Kemudian mereka menguasai bagaimana program kurikulum merdeka, kemudian demikian juga dengan PSP-nya, perencanaan berbasis data.
dan pada saat daerah membutuhkan maka mereka bisa menjawab itu. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan ya. Baik Pak, berarti dengan kebijakan Merdeka Belajar untuk internal dari BPMP sendiri memang kita harus terus-menerus melakukan internalisasi terkait dengan program prioritas itu ya Pak. Bagaimana penerimaan di BPMP sendiri dengan perubahan yang termasuk masif dan signifikan sekali, dan memang kita harus berubah dalam menyikapi program-program prioritas itu. Ya, mereka harus berubah, itu kata kuncinya. Apapun mereka harus berubah, harus menyesuaikan dengan tupoksi yang baru, dan mereka harus mampu untuk menjalankan misi itu. Contoh kecil saja, misalnya anak-anak bukan ASN atau PPNPN misalnya yang menjadi ujung tombak pada saat mereka menerima siapapun yang hadir di kantor menanyakan itu, kita persiapkan, bahkan kita siapkan buku sakunya, apa itu kurikulum merdeka, apa itu, mereka harus bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh stakeholder kita. Dan kita tidak ingin bahwa pada saat orang membutuhkan kita, pada saat stakeholder hadir di BPMP NTB, kemudian ada staf kita yang menjawabnya, oh kalau itu kita kurang paham, itu kalimat-kalimat itu yang kita hindari, oh kalau itu kita belum mendengar dan sebagainya, itu tidak boleh. Dan itu merupakan gerbang jendelanya pertama kali buat kita. Jadi mereka harus bisa menjawab. Dan kita mempersiapkan ULT, unit layanan terpadu, dan di situ memang kita sudah siapkan jadwal-jadwalnya. Kemudian kalau pertanyaan tentang kurikulum merdeka sudah ada orangnya yang akan menjawab, dan memang setiap hari di ULT itu ada unsur IKM-nya, ada kurikulum merdekanya, ada kemudian ada sekolah penggeraknya, ada perencanaan berbasis datanya, ada tata kelolanya. Jadi mereka siap untuk menjawab pada saat stakeholder kita membutuhkan. Dan ini bukan pekerjaan yang begitu mudah ya, merubah pola pikir, merubah mindset mereka, staf itu adalah harus kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini di tahun kedua itu sudah jalan dengan sendirinya, dan inilah yang kita harus lakukan pada saat sekarang ini. Jadi merubah pola kerja yang dulu mereka melayani guru, kepala sekolah dalam hal pelatihan, peningkatan kompetensi dan sebagainya. Sekarang ini bagaimana mereka melayani dan memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kaitan dengan dinas pendidikan, Bapeda provinsi, kabupaten kota, kemudian BKD dan sebagainya yang berkenaan dengan yang terkait dengan pendidikan. Ya. Baik Pak, berarti juga salah satu tugasnya UPT dalam hal ini BPMP adalah mengadvokasi dinas dan Pemda terkait dengan program-program prioritas Kemendikbudristek. Apakah ada kendalanya Pak? Dalam artian mungkin dari segi penyampaiannya, dari segi sosialisasinya, atau mungkin barangkali ada beberapa program yang inline dengan program pemerintah daerah. Apakah ada kendalanya di situ Pak? Kendala tentu ada ya. Kita tidak begitu sederhana. Ini kan Pak Irfan gampang ya kalau ketemu dengan bupati wali kota. Ya kalau ketemu dengan bupati wali kotanya itu siapa aja bisa. Ya kan? Tetapi memastikan mereka itu dengan misi kebijakan, misi program itu berbeda. Ya pada saat kita ngobrol dengan Pak Bupati misalnya, Bupati Bima misalnya, Bu Indah Damayanti, ya kita kenal betul, familiar betul, kita sudah sama-sama, ya kan? Tetapi kenal itu merupakan pintu masuknya saja, tetapi meyakinkan Ibu Damayanti untuk mengimplementasikan kebijakan kementerian, beberapa program, dan itu mesti kita lakukan dan meyakinkan mereka. Untuk meyakinkan pemerintah daerah tentu ada hasil yang bisa mereka lihat, ada praktik baik mungkin yang kita tunjukkan. Bu Bupati, ini kurikulum merdeka harus dilakukan oleh Bu Bupati. Ini buktinya sekolah ini sudah mencapai ini, kemudian sudah ini. Itu semua perlu meyakinkan Bupati Wali Kota, meyakinkan pemerintah daerah
dalam hal kebijakan kita tentu ada yang kita bawa dan kita sampaikan, ya kan, kita sampaikan. Dan alhamdulillah ya untuk 10 kabupaten kota kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat kita sudah melakukan itu dan melakukan advokasi dan melakukan penguatan terhadap pemerintah daerah melalui bupati dan wakil bupatinya, dan itu sudah kita lakukan dengan Bapeda kepala BKD. Ya kendalanya tidak semua tidak semua bupati wali kota misalnya cepat merespon, menerima, karena tidak semua bupati wali kota itu latar belakangnya orang pendidikan. Ya kalau misalnya mereka orang pendidikan udah tahu, ya Pak Irfan ayo silakan, mari kita melakukan ini dan sebagainya. Tetapi yang latar belakangnya bukan pendidikan, apalagi bupati wali kotanya merasa bahwa tidak berpikir bahwa pendidikan itu adalah kunci dan merupakan ini, kan kita harus meyakinkan betul. Ya, meyakinkan, dan tentu untuk meyakinkan mereka itu tentu ada cara sebagaimana yang kita dapat selama ini ya. Mungkin ada tim di sana yang bisa menjelaskan, kemudian kita harus masuk melalui siapa, dan tentu ini ada ininya. Itu aja sih permasalahannya. Tapi untuk meyakinkan untuk mereka melaksanakan implementasi kebijakan kementerian, sudah pasti 10 kabupaten kota dan provinsi itu mendukung semuanya dan melakukan semuanya tentang itu. Ya. Baik Bapak, jadi bukan hanya kita menyampaikan program prioritas kepada daerah-daerah, apalagi karena untuk kebijakan Merdeka Belajar ini end usernya itu adalah siswa sendiri. Siswa ya. Jadi selain kita kenal, kita mungkin ada pendekatan tersendiri ya Pak ya, untuk mengadvokasi, apalagi sampai mentransformasi untuk program pusat ke daerah itu agar lebih inline, lebih apa namanya, lebih apa namanya Pak, biar nyambung semuanya gitu ya Pak ya. Jadi memang butuh usaha lebih selain dengan kedekatan saja ya. Secara personal pun apa namanya, belum tentu misalnya kita kenal, tapi cara meyakinkan apa namanya, pemangku kepentingan di daerah itu yang lebih penting agar program-program kita lebih mudah diterima dan lebih mudah dilaksanakan. Baik Bapak, ada istilahnya simpulan dari program kita dari pusat ke daerah itu, bagaimana di daerahnya, seperti apa, termasuk kendalanya dan penyelesaiannya. Silahkan Pak. Yang kita sudah lakukan selama ini tentu melakukan advokasi, pendampingan yang berkenaan kebijakan kementerian kita, terutama mengkawal program-program prioritas, itu sudah dilakukan ya melalui pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Bapedanya, BKD-nya, dan semua itu terlibat dalam satu pola satu pemikiran yang sama bahwa ini harus dilakukan. Dan untuk 10 kabupaten kota dengan progres kita sampai sekarang ini, jadi semua kebijakan itu dilakukan implementasinya. Dan untuk kurikulum merdeka misalnya kita sudah mencapai angka 6 ribuan mungkin pada saat sekarang ini yang untuk pendaftaran yang kedua. Kemudian untuk sekolah penggerak juga kita sudah lakukan, dan terutama penyerahan PSP 1 kepada 2 kabupaten kota. Kalau di provinsi itu adalah Kota Bima dan Kabupaten Lombok Timur. Nah ini sedang kita cari polanya bagaimana untuk tetap keberlangsungan sekolah penggerak. Tentu kalau dulu kan ada intervensi ya dari kementerian. Nah sekarang diserahkan 10-nya ke daerah, tetapi kita tetap mempertahankan bahwa sekolah penggerak itu masih tetap ada. Kita tidak ingin kalau intervensi kementerian itu sudah tidak dilakukan, kemudian sekolah penggeraknya itu menurut mereka bahwa sudah tidak ada lagi, itu yang paling bahaya. Nah sekarang ini meyakinkan kalau sekolah penggerak, nah tentu best practice menentukan. Kemudian yang kedua, kita ingin sedang dilakukan bahwa
sekolah penggerak yang dilakukan di Kota Bima dan Kabupaten Lombok Timur itu bisa memperlihatkan kepada sekolah yang lainnya hasil yang sudah dilakukan 2 tahun ini. Itu yang kita sedang lakukan dan sedang dibuat. Nah, pada saat itu dengan best practice-nya, dengan hasil belajarnya dan yang dilakukan oleh sekolah penggerak kedua kabupaten itu, nah itu kita sampaikan dan kita akan kabupaten kota bisa mempertahankan sekolah penggerak kita untuk dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya, Kepala. satu lagi yang berkenaan dengan guru penggerak, kita di 10 kabupaten kota udah sepakat bahwa untuk pengangkatan kepala sekolah itu dari guru penggerak. Nah, BPMP tugasnya adalah meyakinkan pemerintah daerah bagaimana guru penggerak kita untuk diangkat menjadi kepala sekolah, kan itu pesannya. Nah, sementara untuk peningkatan kompetensi dan penyiapan guru penggerak itu sendiri dilakukan oleh BGP. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat kita UPT pusat yang ada di provinsi itu kita tetap berada bersama-sama. Dan bahkan kalau BPMP melaksanakan kegiatan, di situ ada kantor bahasa, di situ ada BGP-nya. Dan itu sudah disepakati karena kita sudah bertiga, sudah menandatangani untuk tetap bersama pada saat kegiatan baik itu BPMP, BGP maupun kantor bahasa. Baik. Jadi memang kita harus selalu berkoordinasi ya Pak ya dengan masing-masing UPT dan dengan pusat juga ya Pak ya terkait dengan PSP dan program guru penggeraknya. Baik, terima kasih Pak Irfan, Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat untuk waktunya kali ini. Kita akan dalam membahas program-program yang ada di pusat dan di UPT. Terima kasih teman-teman, sekian wawancara sedikit kita dengan Bapak Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat. Kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.